Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh peserta pelatihan SolidWorks Basic bersama CDA Project. Selamat datang kembali di pelatihan hari kedua ini. Seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, bahwa hari ini kita akan lanjutkan pelatihan tentang assembly ya. Setelah kemarin sudah membahas tentang part. Nah, sudah kita buat juga masing-masing part yang akan kita assembly pada hari ini. Nah, sebelumnya saya nanya dulu nih, teman-teman yang kemarin sudah pada nyoba belum yang part sudah diajarkan semalam? Atau masih pada bingung? Sudah, Mas. Sudah ya? Oke, harapannya nanti di pelatihan kedua ini seluruh peserta diharapkan lebih aktif lagi ya. Kita dua arah saja pelatihannya. Kalau misalnya ada yang bingung, nanti langsung ditanyakan aja ke tutornya. Nah, untuk tutor pada hari ini adalah Mas Mahfud Ali. Nah, Mas Mahfud Ali ini untuk pengalamannya di SolidWorks sudah ini ya, jangan ditanya lagi, sudah fasih gitu. Sudah certified CSWA juga. Ya, nanti silakan ditanya-tanya aja ke Mas Ali kalau misalnya ada yang pada bingung. Ya, untuk mempersingkat waktu nanti langsung dimulai aja pada seluruh peserta diharapkan untuk buka SolidWorks-nya ya. Silakan standby dulu aplikasi SolidWorks-nya. Sudah pada buka semua belum? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Standby ya. Nah, sip. Maka untuk pelatihan pada hari kedua ini saya serahkan kepada Mas Mahfud Ali untuk memberikan materi assembly. Silakan Mas Ali, dan layar silakan. Makasih Mas Razi. Sinyalnya stabil nggak nih? Stabil. Jelas ya suaranya? Stabil. Oke, sip. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke,
Oke, pelatihan kali ini kita akan membahas tentang assembly. Jadi sebenarnya untuk assembly sendiri adalah proses pemberian relasi antar komponen. Jadi kalau misal kemarin di part di bagiannya Mas Nabel itu kita membuat part atau komponen, nah di bagian assembly ini kita berusaha untuk memberikan relasi antar komponen tersebut sehingga menjadi suatu model. Nah, pulley support dengan total ada 8 komponen yang berbeda, yaitu ada base, ada bracket, ada bolt, ada washer 1, 2, ada pulley, ada socket head screw, dan ada nut. Oke, sebelum kita masuk untuk bagian pulley support assembly-nya, pertama kita akan coba dulu perkenalan nih tentang pemberian mat-nya atau relasinya dengan menggunakan fitur mat yang ada di SolidWorks. Untuk pelatihan kali ini kita akan menggunakan mat berjenis standar. Dan kalau misal di model pulley support assembly ada satu jenis mat, yaitu ada advance. Tapi sebenarnya ada beberapa jenisnya. Kalau misal untuk mat sendiri ada pertama ada standar mat yang akan kita pelajari hari ini secara lengkap. Terus ada advance mat, terus ada mechanical mat. Untuk hari ini kita akan lebih banyak belajar di bagian standar mat-nya. Oke, saya coba share screen dulu ya. Kelihatan nggak? Sudah kelihatan, Mas. Oke, sip. Oke, jadi ini untuk tampilan awal dari SolidWorks, saya pakai versi 2017. Oh ya, untuk teman-teman yang menggunakan SolidWorks, kan tadi saya udah share untuk filenya tuh, file pulley support komponen. Itu ada 2 jenis, yaitu ada format Parasolid dan format SolidWorks. Untuk teman-teman yang memakai SolidWorks 2017 ke bawah, itu bisa menggunakan format Parasolid. Sedangkan untuk teman-teman yang menggunakan SolidWorks versi 2017 ke atas, itu bisa langsung menggunakan format solidnya. Oke, gimana caranya kalau misal kita menggunakan file Parasolidnya? Pertama kita harus import dulu tuh filenya. Jadi kita masuk ke bagian open di partnya. Oke, terus ini format Parasolidnya. Ini saya contohkan untuk proses importnya. Oke, nanti kalau misal teman-teman open file Parasolidnya, itu ada pertanyaan, do wish to run import diagnostic on this part? Yes. Terus bagian sini, di oke. Nah, sip. Jadi nanti kalau misal di import dan di fiturnya dikenali, dia akan otomatis memberikan fiturnya sesuai dengan apa ya, profil dari part tersebut. Nah, kalau misal di sini dia langsung pakai satu fitur, yaitu extrude boss. Gitu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan. Paham nggak buat proses import filenya? Paham, Mas. Ya, gimana? Oh, paham ya. Oke. Jadi nanti untuk komponen lain juga caranya seperti itu. Kalau misal teman-teman menggunakan SolidWorks versi 2017 ke bawah. Atau kalau misal ini kasusnya karena saya pakai SolidWorks 2017 ya. Tapi kalau misal nanti mungkin teman-teman download file di GrabCAD atau situs download 3D model lainnya, kalau ternyata di gambar tersebut itu menggunakan mungkin versi 2021, 2020, sedangkan teman-teman menggunakan versi 2019 atau 2018 solidnya, itu juga prosesnya sama. Perlu di open dulu, setelah itu diimport. Oke, kita langsung masuk ke bagian assembly. Kalau misal di bagian assembly, ini ada 3 pilihan, ada part, assembly, ada drawing. Kita pilih assembly-nya. Kalau misal sudah, langsung kita oke. Nah, ini untuk tampilan dari assembly-nya. Di bagian sini, di assembly, itu ada insert komponen untuk
kita masukkan komponen yang akan dibuat modelnya, ada komponen, ada fitur-fitur lain. Nanti kita akan fokusnya ke bagian insert komponen, ada math, terus ada linear komponen juga nanti akan kita pakai. Terus mungkin akan menggunakan move komponen. Jadi move komponen ada dua jenisnya, ada move komponen, ada rotate komponen. Kalau misal move komponen kita bisa geser kanan kiri komponennya. Terus untuk rotate komponen kita bisa memutar komponennya. Kalau misal arahnya itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Terus ada bill of material ketika kita pengen membuat mungkin semacam daftar harga untuk total satu model tersebut, kira-kira itu berapa. Nah, itu kita bisa masukkan di situ untuk jenis komponennya apa, materialnya apa, harga per materialnya itu apa, itu bisa langsung kita masukkan di situ dan nanti ada harga totalnya. Terus ada exploded view ketika kita punya model dan kita pengen komponennya kita pengen pisahin satu sama lain, tapi tetap dalam satu relasi. Jadi ketika nanti teman-teman udah bikin relasinya, setelah itu pengen mungkin dikasih jarak antar komponennya agar kelihatan kira-kira di situ ada berapa komponen yang digunakan, itu bisa menggunakan exploded view. Dan ada beberapa hal lain yang bisa teman-teman explore sendiri ya. Oke, kita masuk ke bagian insert komponen. Jadi untuk insert komponen, ada insert komponen, ada new assembly, ada copy with math, dan ada new part. Kita pilihnya adalah insert komponen. Terus untuk komponen yang akan kita pilih, itu kita menuju foldernya dulu. Oh iya, ini perkenalan dulu ya. Berarti kita review math dulu. 1, 2, 3, ada 4. Ada 4 komponen yang digunakan. Kalau misal udah dipilih semua, udah diblok, langsung kita oke. Nah, kalau misal sudah, kita langsung masukkan ke workspace-nya. Oke, total ada 4 komponen yang digunakan. Oke, karena tadi komponen yang pertama kita masukkan ke workspace adalah si base, jadi otomatis si base-nya fix. Sedangkan kalau misal komponen kedua, ketiga, dan keempat, dia artinya fix sama flow. Jadi kalau misal kita buat komponen itu fix, kita nggak bisa geser-geser tuh komponennya. Nih, kita pilih base, geser-geser itu nggak bisa. Sedangkan kalau misal kita komponen 2, 3, 4 itu flow, kita bisa pilih komponennya dan bisa digeser-geser. Oke, terus gimana kalau misal ternyata kita membutuhkan komponen yang fix itu menjadi flow, atau sebaliknya komponen flow menjadi fix? Itu caranya kita pilih komponennya, setelah itu klik kanan, dan di bagian sini kita bisa pilih float. Nah, dia akan otomatis bisa digeser-geser ya. Nah, kalau misal kita pengen balikin lagi komponen ini menjadi fix, itu caranya klik kanan juga di bagian mouse. Setelah itu kita bikin fix. Gitu ya. Oke, untuk tahap pertama terkait dengan math-nya. Perkenalan dulu terkait dengan math. Standar math. Jadi bagian sini ada math. Kalau misal kita klik, itu ada pilihannya, ada standard math, ada advanced math, dan ada mechanical math. Untuk standard math ada coincident, ada paralel, ada perpendikular, ada tangen, ada concentric, ada log, ada distance, dan ada angle. Di bagian advanced math, nanti kita hanya akan menggunakan width. Jadi nanti kita membuat komponen itu di tengah-tengah dari di antara 2 komponen. Jadi kalau misal kita punya 3 komponen, setelah itu 2 komponen sebagai referensinya, dan kita pengen 1 komponen lagi itu di tengah-tengahnya, itu kita bisa menggunakan width. Terus ada profile center ketika kita pengen membuat komponen itu di tengah-tengah dari komponen lain. Setelah itu ada symmetric, ada path math ketika kita punya komponen yang pengen mempunyai pergerakan
pola pergerakan. Jadi kita nanti bikin path-nya atau polanya, setelah itu kita kasih path mat dengan satu komponen, nanti komponen itu akan bergerak sesuai dengan path atau pola yang kita buat. Ada linear atau linear coupler, ada distance juga, dan ada angle. Perbedaannya apa antara distance yang standar mat atau angle yang standar mat dengan yang di advanced mat? Kalau misal di standar mat, ketika kita bikin angle atau distance, itu sifatnya fix. Jadi ketika kita pengen geser-geser itu nggak bisa. Sedangkan kalau misal di bagian advanced mate, itu kita bisa kasih interval. Misal di bagian sini kita pengen bikin distance-nya antara jaraknya adalah dari sini sampai sini. Kita tentukan dulu referensinya. Setelah itu kita akan membuat advanced mate untuk dua komponen itu. Ketika kita sudah memberikan relasinya, nanti kita bisa pilih tuh si komponen itu bisa bergerak kanan kiri secara bebas atau free, atau ketika kita pengen dibikin tengah-tengah dan fix itu juga bisa, atau kita atur tuh jaraknya antara bagian sini, misal referensi kanan dengan bagian komponennya itu berjarak berapa, itu bisa. Nah, itu kalau misal untuk advanced mate. Sama juga kalau misal untuk advanced angle. Nanti teman-teman bisa searching sendiri untuk proses pembuatan advanced mate dari angle atau distance, atau mungkin fitur mate lainnya yang di advanced. Nah, kita akan fokus dulu ke bagian standar mate-nya. Nah, di bagian standar mate, ketika kita punya profile, kita coba untuk profile yang lingkaran dulu ya. Ketika kita punya profile lingkaran, dan kita pengen memasukkan ke bagian sini, ke bagian lingkaran, lubang lingkarannya, itu kita bisa menggunakan mat berjenis konsentrik. Nah, kita bisa pilih konsentrik. Untuk mat selection-nya, kita bisa pilih permukaan luar dari lingkarannya, setelah itu kita pilih lubangnya, dan nanti dia akan otomatis memposisikan diri satu sumbu lingkarannya untuk bagian profil lingkaran. Kalau misal udah, langsung kita oke. Dan ini kan belum sejajar nih antara profil lingkaran dan profil lubangnya. Ketika kita pengen membuat profil itu sejajar, itu kita bisa bikin sejajar dengan cara koinsiden. Nah, untuk profilnya, untuk mat selection-nya kita pilih permukaan atas dari lingkaran dan permukaan atas dari base-nya. Kalau misal sudah, kita oke. Nah, mat, kita akan memilih selection mat-nya. Itu kalau misal contoh tadi adalah permukaan dari lingkaran dan permukaan dari base-nya, itu bisa. Untuk hal lain kita juga bisa pilih. Misal, kita akan membuat relasi dengan garis. Itu juga bisa. Jadi garis ini kita akan relasikan dengan garis ini. Caranya gimana? Cara mat. Setelah itu kita pilih koinsiden, karena kita akan membuat dua permukaan tersebut bersinggungan secara langsung. Kita pilih garisnya. Setelah itu edge-nya, edge dari rectangle dan edge dari base-nya. Oke, nanti hasilnya akan seperti ini. Dan kalau misal kita pengen membuat sejajar antara base dan si rectangle-nya, kita pilih juga bagian sini, permukaan. Itu bisa. Kalau enggak, kita juga bisa milih titik atau poin dengan cara di bagian sini. Jadi kalau misal teman-teman nanti geser-geser, itu kan ada semacam tanda ini kan, orange. Nah, nanti kita pilih titiknya di bagian rectangle-nya dan titik bagian sini. Nah, itu juga bisa. Tapi untuk proses pembuatan relasi atau mat yang bisa titik dengan titik atau poin dengan poin, terus habis itu apa ya, garis dengan garis, itu terbatas untuk beberapa jenis matnya. Kalau misal di sini, kalau misal standar mat itu koinsiden, itu masih bisa titik dengan titik, garis dengan garis, permukaan dengan permukaan,
plan dengan plan juga bisa, terus kalau misal paralel juga masih bisa. Untuk kemungkinan kalau misalnya dengan titik nggak bisa. Kalau misal tangen itu terbatas dengan permukaan, garis, ya permukaan dan garis. Kalau misal plan nggak bisa. Plan salah satu referensi dari lingkaran mungkin masih bisa, karena kalau misal tangen profil yang digunakan adalah profil lingkaran dan profil datar dari permukaannya. Nanti kalau misal untuk concentric dia bisa permukaan-permukaan, terus garis dengan garis. Tapi kalau misal untuk poin seperti nggak bisa. Gitu. Ada pertanyaan? Bisa diikuti sampai proses ini? Aman ya? Oke, kalau misal aman, kita coba lagi. Nah, untuk ngedit atau ngelihat matte yang kita aplikasikan pada suatu komponen itu bisa dengan cara view matte di bagian sini, itu akan kelihatan. Kita tadi mengaplikasikan ada dua, coincident untuk garis dan coincident untuk titik. Nah, di bagian sini kelihatan kan? Atau kalau misal enggak, itu kita bisa ngecek di bagian sini, itu juga bisa. Nah, karena ini posisinya salah, kita hapus dulu. Oke. Nah, kita pengen posisikan si rectangle ini di lubang yang bagian sini. Dengan cara kita pilih permukaannya, permukaan samping. Setelah itu kita kasih relasi dengan permukaan lubangnya. Terus kita klik bagian atas dan kasih coincident. Nah, itu hasilnya akan seperti ini. Ya, untuk tadi saya mengaplikasikan matte enggak dengan cara klik matte dan pilih bagian matte selection-nya, terus pilih jenis matte-nya, itu enggak. Nah, caranya gimana agar lebih cepat? Itu caranya kita klik bagian permukaannya dari rectangle. Setelah itu kita tekan Ctrl di bagian keyboard. Setelah itu kita pilih permukaan bagian atas dari profil base-nya. Nah, setelah itu kita lepas klik kanannya, klik kirinya. Setelah itu kita lepas juga bagian kontrolnya. Nanti akan otomatis keluar di bagian sini. Coincident. Switch, hilang. Nah, selanjutnya kita akan memposisikan si bagian rectangular-nya itu di bagian sini. Rectangle-nya. Nah, dengan cara klik permukaan sampingnya, klik bagian lubangnya, dan pilih coincident. Gitu ya. Nah, kita akan coba satu lagi cara jenis matte-nya, yaitu matte jenisnya adalah log. Nah, ini fungsinya adalah ketika kita sudah memberikan relasi antara komponen, setelah itu kita pengen komponen itu tidak bergerak relatif antar masing-masing komponen. Nah, itu kita bisa melog pergerakan dengan cara klik log. Matte selection yang kita pilih bagian sini. Permukaan dari rectangle-nya. Setelah itu kita klik bagian base-nya. Terus kita OK. Nah, dia akan otomatis berhenti tuh. Dia nggak ada pergerakan. Beda kalau misal kita nggak memberikan lock, dia akan bergerak sesuai dengan relasinya. Karena tadi kita kasih relasinya itu di bagian sini. Dia akan bergerak sejajar dengan permukaan yang dikasih relasinya. Dan bagian atasnya, itu tadi kita kasih relasi bagian atas dari rectangle dan bagian atas dari base-nya. Makanya dia nggak bisa naik turun. Dia cuma bisa bergerak kanan kiri. Oke, terus kita akan coba lagi itu untuk matte jenis angle dan distance. Caranya gimana? Caranya kalau misal kita pengen angle, itu kita bisa pilih bagian matte selection-nya. Oke, kita pertama memberikan relasi dulu.
dengan poin. Nah, ini kan pergerakannya dia masih bisa berputar 360 derajat kan. Kalau misal kita pengen membuat pergerakan dia terbatas, caranya gimana? Caranya matte selection. Terus kita pilih bagian angle, misal kita atur 30 derajat ya. Dan matte selection-nya kita pilih bagian sini dan bagian sini. Nah, kalau misal udah kita oke. Dia akan membentuk sudut 30 derajat antar permukaan ini, base-nya, dan permukaan bagian sini, rectangle 1. Nah, dia akan otomatis membuat derajatnya. Ketika kita pengen mengedit, misal ternyata buka 30 derajat, kita bisa ganti 45, atau kita bisa ganti 60, atau 90, itu juga bisa. Gitu ya. Nah, tadi caranya buat ngedit itu klik dari matte-nya, setelah itu kita pilih edit fitur. Nah, ini akan terlihat matte selection yang udah kita pilih, terus sudut yang kita pilih. Nah, itu kalau misal ternyata pengaturan yang sudah kita buat tidak sesuai atau mungkin salah, itu bisa diedit dengan cara seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba distance. Caranya gimana? Caranya kita kasih permukaan ini bersinggungan dengan base-nya. Setelah itu permukaan bagian samping dari rectangle ya, itu sejajar dengan permukaan atau bersinggungan dengan permukaan dari base-nya. Nah, dia akan pergerakannya gini kan. Nah, ketika kita pengen membatasi pergerakannya, itu caranya kita setelah itu distance. Matte selection-nya juga sama, kita bisa pilih bagian sini dan bagian sini. Nah, ini jaraknya 1 mili nih. Nah, kalau misal kita ternyata butuhnya mungkin 20 mili atau berapa, itu kita bisa masukkan di situ dan nanti si komponennya akan otomatis memposisikan diri sesuai dengan jarak yang diberikan. Kalau misal sudah, kita oke. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Oke, itu untuk perkenalan matte-nya, jenis matte. Tadi kita udah nyoba jenis coincident, ada tangen kita belum nyoba ya. Ada concentric, terus ada lock, ada distance, dan ada angle. Nah, kita sekarang akan mencoba jenis matte yaitu tangan. Jadi tangan seperti yang tadi saya kasih spoilernya di depan, itu untuk komponen dengan profil lingkaran dan permukaan. Permukaannya bisa permukaan datar atau permukaan melengkung juga bisa. Itu kita kasih jenis matte berbentuk atau berjenis tangan. Nah, caranya gimana? Kita pilih matte-nya. Setelah itu kita pilih tangan. Untuk permukaan kita bisa pilih permukaan lingkaran dan permukaan bagian di sini. Nah, dia akan otomatis mana? Oh. Dia akan otomatis memposisikan diri di bagian sini. Jadi oke, kita edit dulu. Kita pengen di bagian atas. Nah, kita edit di bagian atas, dia langsung memposisikan diri di bagian permukaan atas dari base ya. Itu untuk tangan. Jadi kalau misal tadi sebelumnya itu dia posisinya referensinya itu dia pakai ini kan permukaan atas dari bagian base-nya. Tapi sebelum ini bisa diganti alignment-nya bisa di bagian bawah dari permukaan atau di bagian atas dari permukaan yang sudah dipilih. Kalau misal sudah benar, langsung kita oke. Gitu untuk perkenalan jenis matte-nya. Nanti kita akan masuk ke bagian pulley assembly model. Ada pertanyaan?
Bisa diikuti nggak proses pembuatan matnya? Bisa, Mas. Oke, kalau misal bisa, kita langsung masuk ke bagian pulley support-nya. Oke, udah pada ini kan ekstrak pulley support dari file RAR-nya. Sudah, Mas. Sudah, Mas. Sip, kalau misal udah, kita pilih komponennya. Total ada 8 komponen, langsung kita masukkan semuanya nanti. Caranya sama, nanti masuk ke bagian insert komponen, setelah itu di bagian insert komponen kita bisa browse sesuai dengan folder di mana komponen tersebut berada. Kalau misal sudah, nanti kita blok semua komponen yang akan dimasukkan. Dan kalau misal udah dipilih semua, langsung kita open. Nah, nanti akan otomatis di bagian sini dia terlihat. Langsung kita masukkan ke workspace-nya. Kita klik satu-satu dengan klik kanan, klik kiri. Nah, nanti akan otomatis dia terbentuk berapa nih? 8 komponen. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung ditanyain aja ya. Oke, karena ini ada 8 komponen, kita akan buat pulley modelnya. Oke, sama kayak tadi kalau misal kita pertama masukin komponennya, komponen pertama atau komponen yang pertama kita masukkan itu dia akan fix, sedangkan komponen lainnya itu dia float. Nah, ini udah bener nih komponen yang mau kita jadikan sebagai referensi kan komponen base-nya. Ya udah, karena sudah jadi fix, kita nggak perlu rubah dari float ke fix. Nah, ya silakan seperti ini. Komponen yang akan kita gunakan sebagai patokan atau referensi itu base-nya. Base-nya warna biru. Pertama kita akan memberikan relasi, yaitu antara bracket dan base-nya. Atau komponen yang berwarna merah dan komponen yang berwarna biru. Biru dan merah. Oke. Nah, karena di bagian sini ada profil lingkaran, kita akan lebih gampang ketika membuat relasinya itu menggunakan concentric. Concentric akan lebih gampang ketika profilnya itu lingkaran. Kalau misal coincident, nanti kan kalau misal sudah kita kasih relasi tuh. Nah, setelah itu kita pengen bersinggungan antara permukaan bagian sini dan permukaan bagian sini, itu bisa dikasih relasi coincident. Oke, langsung kita coba untuk proses pembuatan mat-nya. Kita pilih mat-nya. Kita pilih concentric. Dan kita pilih permukaan lingkaran. Lubang lingkarannya di bagian bracket dan di bagian base-nya. Nah, dia akan otomatis terbentuk seperti ini kan. Kalau misalnya sudah, langsung kita oke. Nah, karena ada dua, untuk mengatur atau mensejajarkan dua lingkaran ini yang di bagian bracket agar sejajar dengan permukaan bagian base-nya, kita bisa mengaplikasikan lagi mat-nya, jenisnya juga sama, concentric, dengan cara pilih mat, kita pilih lubang dari lingkarannya, terus bagian dari mat base-nya kita juga pilih lubang lingkarannya. Dan untuk jenis mat-nya itu kita pakai standar mat concentric. Kalau misalnya sudah, langsung kita oke. Nah, posisinya dia nggak bisa digeser kanan kiri nih, nggak bisa dirotasi. Tapi dia masih bisa naik turun. Nah, kita butuh nih permukaan bagian base dan permukaan bagian bracket itu bersinggungan. Prosesnya gimana? Kita kasih aplikasi untuk mat-nya berjenis coincident. Untuk mat selection-nya kita pilih permukaan atas dari base-nya dan permukaan bawah dari bracket-nya. Nah, kalau misalnya sudah, langsung di oke. Ini hasilnya akan seperti ini. Gitu ya.
Oke, terus di bagian sini ini juga nanti kita akan membuat bracket lagi atau membuat relasi bracket lagi, bracket dan komponen. Sebenarnya ada beberapa cara. Pertama, kita bisa insert komponen lagi, browse dan pilih bracket. Terus di open, itu juga bisa. Ini cara pertama. Cara kedua, kita bisa langsung di copy di bagian sini dengan cara kita klik modelnya. Setelah itu kita klik kanan, klik kiri. Setelah itu kita tekan Ctrl. Kita tekan lagi, klik kirinya. Setelah itu kita drag. Dan kalau misalnya sudah, kita lepas dua-duanya. Nah, dia akan otomatis terbentuk bracket baru. Gitu. Bisa? Oke, kalau misal bisa, kita coba kasih relasi lagi untuk komponen. Maaf Mas, Ya, gimana? perkenalkan saya Christmas Sebenarnya Sembolon dari Teknik Mesin 2020. Izin bertanya Mas, nah, punya saya tadi kan udah saya buat flow juga Mas di bagian bracket kedua, tapi dia tetap apa Mas nggak bisa digeser. Itu kenapa ya Mas? Terima kasih Mas. Gimana? Sorry. Tadi kan udah bikin bracket kan? Tidak, tapi dia nggak bisa digeser-geser Mas. Dia tetap udah dibuat flow juga, tetap gitu nggak bisa digeser bracketnya untuk diatur gitu Mas. Sebenarnya kamu udah ngaplikasiin Math belum sebelumnya? Belum Mas. Belum sama sekali. Itu kamu bukanya di assembly atau di part? Di assembly Mas. Yang sesudah ngopi tadi Mas, kan tadi udah di copy macam yang Mas buat itu Mas. Kemudian sesudah jadi kopiannya, yang kopiannya tadi nggak bisa digeser gitu Mas, tetap gitu. Udah diganti juga. Sebenarnya kalau misalnya itu udah di float ya berarti ya? Udah Mas, udah saya float tadi Mas, tetap juga. Oke, kenapa ya? Sebenarnya kalau misal di bagian situ bisa karena beberapa hal, misal di coba masukin partnya lagi deh. Coba dulu. Oh baik Mas. Soalnya kalau misal nggak lihat langsung komponennya lumayan susah nih buat memperkirakan. Soalnya kalau misal biasa komponen ketika dia nggak bisa digerakkan, kalau misalnya di assembly ya, itu bisa karena faktor math-nya atau faktor yang tadi fix sama float-nya. Biasanya sih karena itu. Harusnya kalau misal belum diapa-apain, tetap bisa float sih harusnya. Mas, sudah bisa Mas. Sudah Mas, terima kasih Mas. Oke, sip. Yuk. Jadi gitu ya. Oke, kita lanjut. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang sama kendala ya, bisa diimport lagi aja untuk komponennya. Soalnya ya kayak tadi, kemungkinan hanya ada dua. Pertama math, kedua fix. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat bagian math-nya nih. Bagian math-nya karena ini orientasinya masih salah, kita bisa merotasi dari komponennya dengan cara di bagian move kita pilih panah bawah, setelah itu di rotate komponen, setelah itu kita pilih komponennya dan diputar. Komponen, ketika kita pengen menggerakkan komponennya, itu kita juga bisa ngecek collision detection. Jadi ketika kita punya komponen dan itu sudah diassembly dan komponennya itu bisa gerak kanan kiri atau rotasi, itu kita juga bisa ngecek collision detection. Jadi kalau misal collision kan tabrakan ya. Jadi kalau misal kita geser ternyata mungkin ada komponen yang bersinggungan satu sama lain,
itu kita bisa cek di collision detection. Nanti kalau misalnya teman-teman, karena ini nggak ada komponen yang bergerak, semuanya fix, itu nggak bisa dicoba secara langsung. Nanti kalau misalnya teman-teman mungkin pada proses belajar pembuatan assembly, atau mungkin besok ada project dari dosen, atau mungkin project lain, itu bisa menggunakan collision detection. Jadi kalau misalnya digeser-geser, ternyata mungkin ada singgungan antar permukaan satu dengan permukaan lain. Nah, itu bisa terdeteksi di situ. Nanti komponen yang bersinggungan, dia akan otomatis berubah warna menjadi biru. Gitu ya. Nah, karena di sini nggak ada komponen yang bisa kita gerakkan, kita hanya menggunakan rotate komponen. Oke, ketika kita sudah merotasi komponennya, dan kita akan membuat permukaan komponen dari bracket dan base-nya sama kayak yang sebelumnya, yang bracket 1, itu caranya juga sama. Pertama kita pilih matte-nya, untuk matte selection-nya kita pilih lubangnya, lubang dari bracket dan lubang dari base-nya. Dan kalau misalnya sudah, langsung kita oke. Dan untuk lubang pertama, lubang kedua juga prosesnya sama. Kita pilih matte, jenisnya adalah concentric. Untuk matte selection-nya kita pilih lubang 1, lubang 2, dan lubang 2 bagian base-nya. Kalau misalnya sudah, langsung kita oke. Nah, silakan seperti ini. Ini kan kedua permukaan belum bersinggungan nih. Gimana caranya buat bersinggungan? Caranya dengan pilih matte, pilih coincident, matte selection-nya kita pilih permukaan bawah dari bagian bracket dan permukaan atas dari bagian base-nya. Kalau misalnya sudah, langsung kita oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Bisa diikuti ya. Oke, kalau misal bisa, kita akan lanjut untuk memberikan relasi antara bolt dengan bracket. Ini kan total ada 4 lubang kan. Nah, kita akan membuat atau menutup bagian lubangnya dengan bolt. Jadi nanti ada total 4 bolt yang akan kita gunakan. Oke, yang pertama kita akan memberikan relasi dulu antara bolt 1 dengan lubang satunya. Cara juga sama, karena ini profil lingkaran, kita pilih permukaan dari boltnya. Setelah itu kita pilih matte. Untuk matte selection-nya kita pilih lagi untuk bagian lubangnya, lubang dari bracket. Nah, dan concentric. Kalau misalnya sudah, langsung di oke. Nah, karena kita pengen bersinggungan antara permukaan bolt, permukaan bawah dari bolt dan permukaan atas dari bracket, kita pilih matte selection, pilih coincident, terus untuk permukaannya kita bisa pilih bagian sini, permukaan bawah dari boltnya dan permukaan atas dari bracketnya. Nah, kalau misalnya sudah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau misalnya sudah oke nih, posisinya udah sesuai, terus udah bersinggungan satu sama lain, lubangnya juga udah sesuai, langsung kita oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita perlu menambahkan lagi nih untuk proses memasukkan lubang di bagian boltnya. Jadi kita perlu memperbanyak dari boltnya menjadi total 4 ya. Total 4, kita sudah punya 1, berarti kurang 3. Nah, proses pertama tadi kalau misalnya copy itu, kalau misalnya bagian bracket, itu kita bisa pilih komponennya, setelah itu kita tadi klik kanan klik kiri, setelah itu kita tekan kontrol dan kita tekan lagi bagian klik kiri dari mouse-nya, setelah itu kita drag dan dilepas dua-duanya, itu nanti langsung ke copy. Nah, cara lain itu bisa dengan kita pilih komponennya, setelah itu klik kanan di bagian komponennya, setelah itu kita pilih
copy with mate. Nah, nanti di bagian selected komponen itu karena tadi kita udah ngeklik bagian permukaan dari bolt-nya, nanti akan otomatis kepilih bolt. Kalau misalnya udah kepilih, langsung kita next. Nah, di bagian concentric-nya itu kita pilih bagian lubangnya. Nah, karena permukaannya ini belum disejarkan, perlu kita pilih bagian coincident-nya itu di repeat. Kenapa di repeat? Karena permukaannya itu sama. Kecuali kalau misalnya nanti di bagian sini, kita pengen copy with mate untuk komponen bolt-nya di bagian sini. Bagian coincident-nya nanti dipilih face-nya itu di bagian face permukaan atas dari bracket-nya. Tapi kalau misal di bagian sini, di bagian bracket 1, karena permukaannya itu sama antara bolt 1 dan bolt 2, jadi kita tinggal repeat untuk coincident-nya. Kalau misal sudah, langsung kita oke. Nah, karena kita cuma butuh 1, yang lain nggak usah ya. Oke, nanti akan terbentuk seperti ini. Ada pertanyaan untuk copy with mate-nya? Nggak ada ya, aman ya, bisa diikuti ya. Oke, kalau misal nggak ada, untuk permukaan bagian sini, bolt nomor 3 dan bolt nomor 4. Untuk bolt nomor 3 kita coba dengan cara yang kayak bracket tadi. Caranya adalah dengan kita pilih komponennya, klik kanan, tahan aja nggak apa. Setelah itu kita tekan kontrol dan kita klik kanan, tekan kontrol dan tekan lagi untuk klik kirinya. Setelah itu kita tarik. Nah, nanti akan otomatis kebuat tuh. Dia akan membuat 2 komponen atau mengcopy komponennya. Karena ini belum ada relasi dengan bracket 2, kita kasih relasinya. Kita klik permukaan dari bolt-nya, kita klik juga dari permukaan lubangnya. Setelah itu kita lepas kontrolnya dan pilih concentric. Kebalik ternyata. Oke. Ini akan seperti ini. Terus tuh tadi pakai cara ini ya, cara ngasih mat yang cepat. Caranya adalah dengan klik permukaan dari bagian bolt-nya, setelah itu tekan kontrol, pilih permukaan atas dari bracket-nya, setelah itu kontrolnya dilepas dan dipilih jenis mat-nya. Ini di bagian sini saya menggunakannya ada coincident, ada paralel, ada perpendicular, ada lock to komponen, ada distance, ada angle. Nah, kita pilih di mat jenisnya coincident. Nah, akan terbentuk seperti ini nantinya. Gitu ya. Jadi nanti kalau misal untuk memperbanyak sebenarnya ada, tadi kita udah belajar 2 cara. Pertama copy with mate dan mate copy biasa dengan cara diklik kiri, tekan kontrol, setelah itu kontrol yang ditahan dan ditambah klik kirinya lagi dan di-drag mouse-nya. Nanti akan terbentuk 2 komponen. Dan cara satu lagi itu dengan copy with mate. Copy with mate itu kita pilih komponennya, setelah itu di next. Kalau misalnya sudah dipilih, kita pilih jenis mate-nya. Kalau misalnya tadi bolt karena ada 2, ada concentric dan coincident. Nanti disesuaikan kalau misalnya ternyata bagian coincident dan concentric-nya itu perlu dirubah. Yaudah, kita pilih permukaan dari lubangnya kalau misalnya concentric, dan kalau misalnya coincident bisa pilih permukaan dari komponen yang dituju. Oke, paham? Paham, Mas. Sip. Pada ngikutin kan proses pembuatannya? Iya, Mas. Sip. Ini ada pertanyaan di WA ya?
Ini siapa yang nanya? Nasrul, gimana? Nasrul? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Mas. Saat koinsiden permukaan bawah dan base jadi seperti ini, Mas. Kenapa ya? Nah, biasanya kalau misal ini, coba cek bagian mat-nya. Itu biasanya ada beberapa mat yang sudah dimasukkan. Dan karena mat yang sudah diaplikasikan dengan mat yang mau diaplikasikan lagi, itu konflik atau mungkin beda ya. Mungkin bisa karena kalau misal dikasih mat lagi itu error. Coba cek di bagian mat-nya. Itu kalau misal sudah diaplikasikan mat, itu dihapus dulu mat-nya. Itu bisa. Kalau enggak, itu coba dicek bagian fix sama float dari komponennya. Kalau misalnya ternyata mungkin di bagian komponen base dan komponen... Oh, ini enggak. Oh, enggak. Ini cuma masalah ini sih, masalah mat-nya. Coba cek bagian mat yang sudah diaplikasikan ada berapa. Coba dicek dulu. Kalau misal di bagian sini harusnya cuma menggunakan 2 di bagian bracket ya. Kita coba cek bracketnya. Terus bagian mat view. Nah, dia harusnya cuma ada 4. Ada 3. Ada coincident, ada concentric untuk lubang pertama dan concentric ke lubang kedua. Coba dicek. Kalau misal ternyata ada lebih dari 3 mat, itu mungkin yang menyebabkan error. Gitu ya, Nasrul? Ini kalau misal belum bisa, bisa ditanyakan lagi di WhatsApp. Kalau enggak langsung ditanyakan di sini juga bisa. Oke, untuk selanjutnya pembuatan mat yang terakhir. Mat untuk ini ya, mat untuk bolt-nya yang terakhir, yang bolt keempat, itu bisa dengan menggunakan linear component pattern. Jadi kalau misal untuk linear component pattern, kalau misal kita breakdown lagi, itu ada beberapa jenis, ada linear, ada circular, ada pattern driven, dan ada mirror component, dan ada yang lain lagi. Tapi kalau misal di standar atau di pelatihan awal ketika kita menggunakan SolidWorks, coba belajar dulu bagian linear component, circular component, dan mirror component. Nah, kali ini kita akan menggunakan linear component karena kalau misal di bagian sini, ini kita akan membuat komponennya itu memiliki pattern yang lurus. Ini akan membuat pattern di bagian sini. Nah, direction-nya atau arahnya kita pilih bagian sini. Sebenarnya bebas. Yang penting itu sesuai dengan arah pattern yang akan kita buat. Kita bisa pilih bagian sini, garisnya, bagian sini bisa, bagian sini juga bisa, di bagian sini juga bisa. Yang penting itu satu arah. Oke, terus untuk jaraknya, itu jarak antara lubang sini dan lubang sini, titik pusatnya itu 20. Nanti teman-teman bisa coba cek di bagian partnya, di bagian bracket. Dan untuk komponen atau number of instance atau komponen yang akan kita gandakan, itu kan berarti berjumlah 2. 1 komponen utamanya dan 1 komponen tambahan. Jadi ada 2 total. Dan untuk pattern-nya, komponen to pattern-nya kita pilih bold. Nah, nanti akan otomatis seperti ini. Ketika sudah, langsung kita oke. Gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, berarti sejauh ini kita sudah belajar untuk penggandaan komponen itu ada 3 cara. Izin bertanya, Pertama Mas. adalah, gimana? Tadi ketinggalan yang apa, Mas? Cara mengcopy bagian salah satu partnya itu, Mas. Oke, cara mengcopy yang mana yuk? Yang mana tuh?
Yang pakai mat atau yang kopi biasa? Kopi biasa Mas, yang bracketnya Mas. Oke, kalau misal kopi biasa, caranya adalah, misal nih kita pengen menggandakan nih washer ya. Nah, kita klik dulu bagian washernya, klik kiri, setelah itu kita tekan kontrolnya, setelah itu kita klik lagi bagian mouse sebelah kiri, setelah itu kita tarik. Dan kalau misal sudah, kita lepas dua-duanya, kontrol dan klik kiri bagian mouse. Wih, kok hilang? Oke, gitu ya. Jadi pertama klik kiri, pakai mouse, setelah itu kita tekan kontrol, klik kiri lagi, setelah itu kita drag, lepas klik kirinya, dan lepas kontrolnya. Bisa? Belum Mas. Saya Belum coba bisa? lagi Mas. Oke, coba lagi ya. Pertama, pilih klik kiri di mouse, setelah itu tekan kontrol, tekan klik Tahan kiri atau lagi. ditekan Mas? Tekan Ditahan klik, atau ditekan Mas? iya, Yang kontrolnya kontrol ditekan. Kontrolnya ditekan, setelah itu kita pilih klik kiri lagi dan ditahan. Tahan, setelah itu di drag. Baru kalau misal sudah tergandakan, kita lepas klik kirinya dan kontrolnya. Jadi pas tadi dasar itu klik kiri dan kontrolnya itu masih ditekan ya. Bisa? sudah bisa Mas. Oke, sip. Gitu ya. Jadi ulangi lagi sekali lagi. Untuk menggandakan komponennya itu bisa pilih komponennya dengan klik kiri bagian mouse, tekan kontrol, setelah itu kita tekan lagi untuk klik kiri bagian mouse-nya lagi, dan ditahan untuk klik kiri dan kontrolnya. Setelah itu kita geser. Nah, nanti akan terbentuk nih dua komponen. Kalau misal sudah terbentuk, kita lepas tuh klik kiri komponennya, klik kiri mouse, dan kontrolnya juga dilepas. Nanti akan terbentuk dua komponen. Gitu caranya. Oke, melanjut untuk proses pembuatan mat washer 2. Caranya gimana? Seperti yang tadi jelaskan, karena ini profilnya lingkaran, washernya kita pilih permukaan luar bagian lingkarannya, setelah itu kita pilih mat, dan di bagian mat selection itu kita pilih lubang di bagian bracket. Kalau misal sudah, langsung di OK. Nah, karena ini belum disejarkan antara permukaan bracket dan permukaan washer 2-nya, kita perlu mensejajarkan nih untuk kedua komponen tersebut. Caranya gimana? Caranya kita klik mat selection-nya kita pilih permukaan kiri dari bagian washer 2-nya, dan permukaan kiri dari bagian bracket-nya. Kalau misalnya sudah, langsung di OK. Nah, ini akan terbentuk mat yang seperti ini. Jadi dia akan sejajar. Nanti kalau misalnya udah benar, berarti washernya kayak gini ya posisinya. Dia nggak ke kanan atau ke kiri. Nah, selanjutnya di bagian bracket 2 kan kita juga perlu washer tuh. Caranya gimana? Caranya karena kita tadi udah nyoba menggunakan copy with mat, setelah itu kita nyoba copy biasa dan dikasih relasi ya menggunakan mat. Tadi kita udah nyoba juga untuk proses linear dari komponen pattern-nya. Nah, kita akan coba cara lain dengan cara kita klik bagian komponennya. Setelah itu tadi klik kiri ya, klik kiri. Setelah itu tekan kontrolnya, pilih klik kiri lagi dari komponen dari mouse-nya. Setelah itu ditarik. Oke, nggak kelihatan.
Ulangi lagi. Klik permukaan dari washernya, klik kiri, setelah itu tekan kontrol, klik kiri lagi dan tahan, setelah itu tarik. Nah, kita posisikan si komponennya itu pada lubang dari bracket 2. Kalau misalnya sudah sesuai nih posisinya, langsung kita lepas klik kirinya dan lepas kontrolnya. Terus kita pilih langsung untuk mat-nya, yaitu berjenis concentric. Kalau misalnya sudah, langsung kita add atau finish mat-nya. Nah, kita tinggal menambahkan satu mat lagi, yaitu jenisnya mat coincident. Permukaan bagian washer yang kita pilih, terus permukaan bracket 2-nya kita pilih, dan coincident-nya sudah dipilih, langsung kita oke. Nah, akan terbentuk dua komponen washer. Gitu ya. Jadi nanti kalau misal dari Zoom itu proses penggandaan dan pemberian mat-nya, ketika kita punya satu komponen dan digandakan, itu kita bisa menggunakan copy biasa. Setelah itu kita kasih relasinya, itu bisa. Setelah itu cara 2, itu bisa copy with mat. Kita pilih komponennya. Setelah itu untuk bagian mat-nya disesuaikan. Kalau misal sudah sesuai, langsung di repeat. Cara ketiga bisa linear komponen, pattern, pilih direction-nya, pilih jumlahnya. Kalau misal sudah sesuai, langsung kita oke. Atau cara yang terakhir seperti yang untuk washer tadi, kita bisa menggunakan penggandaan dengan cara pilih komponennya, di drag dan langsung diposisikan sesuai dengan posisi yang diinginkan. Kalau misal contoh tadi adalah lubang dari bagian bracket 2. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Mas. Yuk. Yang apa tadi, Mas? Yang linear tadi itu kurang paham, Mas. Oke. Yang linear kita ulangi lagi. Jadi kalau misal untuk linear pattern, misal kita pengen menggandakan si bolt ini, bolt atau not sih? Bolt ya. Bolt menjadi 2 atau menjadi 3 atau berapapun dengan arah yang linear atau arah yang lurus. Itu caranya gimana? Caranya kita klik bagian linear komponen pattern. Setelah itu kita pilih direction-nya karena kita pengen gerakannya itu ke sana atau searah dengan sumbu Z negatif. Ya udah, kita pilih bagian sini. Setelah itu kita juga bisa mengatur nih untuk bagian distance-nya. Dalam kasus ini untuk spacing-nya itu kita pilih 20 mm, dan untuk number of instance-nya itu kita kasih 2, karena di bagian sini kita masih kurang 1 bolt untuk 1 lubang. Dan untuk pattern-nya, komponen untuk pattern-nya kita pilih bolt. Nah, kalau misal sudah, dan kalau misal kita ngecek reviewnya dia sudah benar, udah langsung kita oke. Gitu. Gimana? Paham, Mas. Oke, sip. Gitu ya. Selanjutnya kita akan memberikan relasi antara pulley dan kedua bracket ini. Kita pengen memposisikan si pulley itu di tengah-tengah atau di antara si bracket 1 dan bracket 2. Caranya gimana? Kita menggunakan mat, jenisnya adalah advanced mat dan width. Kita pilih mat. Setelah itu kita pilih advanced mat. Kita pilih jenisnya matnya adalah width. Dan untuk mat selection ya, itu kita pilih sebenarnya bebas. Maksudnya bebas dalam arti ini ya. Kalau misal kita pilih bagian biru, itu bagian sini dan bagian sini atau batas dari pulinya itu juga bisa, atau di bagian ungu
dipilih permukaan kanan dan permukaan kiri dari bracket 1 dan bracket 2 itu juga bisa. Itu nggak ada masalah, yang penting itu yang dipilih sama. Kita contohkan, kalau misalnya untuk width selection yang kita pilih permukaan kanan dari bracket 1 dan permukaan kiri dari bracket 2, setelah itu tab selection-nya kita pilih bagian sini dan bagian sini dari pulley. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Kita coba cek. Nah, dia posisinya di tengah-tengah kan. Kita nggak perlu ngatur hal lain, kita langsung dapat posisi si pulley itu udah sesuai. Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk width, setahu saya ada beberapa sih, ada free. Oh iya, ada free, terus ada center. Mungkin karena ini jaraknya terlalu dekat, jadi constraint-nya itu hanya terpilih center. Sedangkan kalau misal nanti bagian jaraknya itu lumayan ada space, ada ruang, itu ada free. Nah, karena kita udah sesuai nih, langsung di OK. Nah, tapi kita pengen membuat nih satu sumbu antara lingkaran dari pulley dan lingkaran dari bracket 1 dan bracket 2. Caranya gimana? Caranya sama. Match selection, setelah itu di bagian standar match kita pilih concentric, dan di bagian sini kita pilih lubangnya, washer 1, dan dari pulley-nya. Kalau misalnya sudah, langsung kita OK. Hasilnya akan seperti ini. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita langsung lanjut lagi. Untuk bagian socket head screw dan nut. Oke. Nanti kita akan coba dulu. Jadi di bagian assembly itu juga kita bisa mengevaluasi. Yaitu ada istilahnya interference detection dan clearance verification. Nah, untuk proses pertama atau tahap pertama, kita akan ngecek interference detection, dan nanti tahap kedua kita akan cek clearance verification. Fungsinya apa untuk kedua hal tersebut? Untuk interference detection, itu fungsinya ketika kita punya ketika kita punya model dan ada beberapa komponen di situ, kita bisa ngecek tuh kira-kira komponen di situ itu ada yang overlap satu sama lain atau enggak. Karena kalau misal di sini kan nggak terlalu banyak nih, kita bisa ngecek secara visualisasi, itu masih gampang apakah terjadi interference atau enggak. Tapi kalau misal komponennya terlalu banyak, mungkin ratusan komponen atau ribuan komponen yang ada di situ, kita kan lumayan susah dan menghabiskan waktu untuk mengecek satu-satu tuh, apakah terjadi interferensi antar komponen tersebut atau enggak. Nah, cara paling singkat itu kita menggunakan interference detection. Nah, caranya gimana? Ini kita pindah dulu ke masalah interference detection ya. Nanti karena akan nyambung ke bagian clearance verification. Oke, untuk interference detection, kita bisa klik bagian interference detection. Dan di bagian sini, kita bisa pilih komponennya. Nah, ketika kita sudah pilih komponennya atau modelnya, ini anggap saja untuk model ini udah selesai. Kita pengen cek interference detection-nya. Kalau misal sudah dipilih semua komponennya, kita bisa ngecek tuh apakah ada interferensi atau enggak. Nah, ketika kita mendapatkan no interference, berarti aman nih. Masing-masing komponen itu tidak terjadi overlap. Sebenarnya apa sih pentingnya komponen itu tidak terjadi overlap? Sebenarnya pertama itu nanti ngaruh ke masalah dimensinya.
Ketika kita akan membuat suatu komponen, setelah itu kita membutuhkan model tersebut kira-kira ukurannya berapa, dan mungkin ketika terjadi interferensi itu kan ada deviasi kan, ada perbedaan antara yang harusnya dan realnya karena tadi terjadi interferensi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita akan simulasi, kalau misalnya di SolidWorks soalnya lumayan simulasi itu semacam ini ya. Ketika kita punya suatu model dan kita pengen analisis tuh, analisis dari statik atau analisis dinamis. Kalau misal di bagian SolidWorks itu sangat sensitif terhadap interferensi. Ketika kita membuat suatu model dan terjadi interferensi, itu biasanya simulasi yang akan kita kerjakan tidak bisa berjalan. Kita harus membetulkan dulu tuh interference partnya. Kita harus benerin dulu komponen yang terjadi interferensi itu yang mana. Kita harus mendeteksi dulu. Kalau misalnya udah terdeteksi, kita harus benerin dulu. Nah, itu proses interferensi. Pentingnya proses interferensi dalam pembuatan model. Pertama adalah masalah dimensinya, kedua masalah simulasinya. Karena seperti yang kita tahu untuk SolidWorks sendiri, itu selain dia CAD atau Computer Aided Design untuk membuat 3D model, membuat 2 dimensi atau gambar teknik, itu juga dia adalah CAE atau Computer Aided Engineering. Fungsinya adalah untuk mengevaluasi dari segi load yang diaplikasikan, terus apakah itu sudah sesuai ketika kita memasukkan material tertentu dan kita memasukkan load tertentu, apakah load yang kita aplikasikan itu bisa ditahan oleh material. Nah, itu menggunakan proses CAE. Terus satu lagi untuk SolidWorks dia juga CAM atau Computer Aided Manufacturing. Salah satu mesin yang bisa diaplikasikan atau dibuat G-code-nya. G-code adalah semacam toolpad. Jadi kalau misal kita membuat suatu misal kita pengen nge-freeze atau membuat bubut dari suatu model. Kayak misal di bagian model ini nih. Nah, model ini dia kan bisa dibubut toh. Nah, itu bisa menggunakan CAM yang ada di SolidWorks. Kita bisa ngasih toolpad-nya, ngasih jenis pahat yang digunakan, terus nanti juga ada jenis mesin yang bisa digunakan. Nah, itu nanti bisa keluar G-code atau kode ada kode M, kode G dan lain-lain. Nanti akan belajar di bagian proses produksi kalian. Gitu ya. Oke, balik lagi ke masalah interference detection. Dan kita calculate. Nah, ini nggak ada interference karena di bagian sini kita mengaplikasikan bahwa koinsiden atau singgungan antar komponen itu bukan interference. Kalau misal kita mengaplikasikan koinsiden sebagai interference, jadi kita pengen membuat antar komponen itu memiliki jarak satu sama lain. Nah, kalau misal kita mengaplikasikan trait coincidence as interference dan kita mengkalkulate, nah itu akan terjadi banyak interference. Karena koinsiden itu dijadikan sebagai interference. Nah, kalau misal kita bagian optionnya kita hilangkan checklistnya dan mengkalkulate lagi, aman. Gitu ya. Jadi kalau misal nanti teman-teman membuat model dengan jarak atau kesesuaian, mungkin longgar atau ya longgar sih kalau misal itu. Longgar dan pengen ngecek tuh kira-kira apakah ada interferensi atau enggak. Nah, itu bisa dicek di situ. Gitu. Ada pertanyaan? Mas, izin bertanya, kalau misalnya waktu kita melakukan interferensi gitu, Mas, ada banyak interferensi itu diulang lagi, Mas, perbaikannya atau gimana, Mas? Terima kasih, Mas. Ya, sebenarnya nanti tergantung ke spesifikasinya. Maksudnya, ini kan contohnya tadi ada yang
coincident sebagai interference. Tapi kalau misal untuk model-model yang biasa digunakan di jurusan kita, Teknik Mesin Undip, itu biasa kita nggak harus menambahkan istilahnya kesesuaian ya atau toleransi. Nah, jadi kalau misal kita menggunakan interference, coincident itu nggak interference, itu nggak ada masalah. Tapi kalau misal nanti kalau ternyata mungkin udah coincidentnya tidak digunakan sebagai interference tuh, tapi tetap masih ada model yang interference, ya udah berarti kita perlu merevisi tuh. Berarti ada model yang overlap satu sama lain. Jadi kita perlu ngecek kira-kira misal ketika ada interference, kita coba cek ternyata ketahuan tuh di bagian interferensinya di bagian base dengan bracket. Ya udah kita coba cek di bagian base sama bracket, kita klik kanan, kita coba view map-nya. Nah, kita coba cek nih bagian sini kira-kira kalau misalnya dicek di bagian sini kelihatan nggak tuh ada yang overlap, mungkin di bagian bracketnya ada yang masuk sedikit ke bagian base-nya atau sebaliknya. Nah, itu bisa dicek bagian situ. Kalau misal ternyata ada, ya direvisi berarti. Gitu. Baik Mas, terima kasih Mas. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau misalnya kita lanjut untuk ke pembuatan mat. Bagian apa nih? Bagian socket head, screw, dan bagian nutnya. Nah, nanti kita juga akan coba tuh bagian socket head, screw, dan bagian nutnya. Kita akan coba cek clearance verification-nya. Nah, clearance verification itu fungsinya apa? Nanti berhubungan sama interference detection. Jadi kalau misal kita mengaplikasikan coincident as interference, berarti kita harus nyari jaraknya berapa, itu sesuai mungkin 0,01 mm atau berapa. Nah, kita perlu ngecek tuh apakah semua komponen tersebut itu sudah memiliki clearance verification sebesar 0,01. Kalau misal belum, berarti kita perlu merevisi tuh dan memberikan jarak komponen satu sama lain itu dengan jarak 0,01 mm. Contohnya seperti itu. Nah, kita coba dulu nih untuk mat-nya di bagian sini. Izin bertanya Mas. Di bagian, yuk, gimana? Izin bertanya Mas, yang cara copy sama beserta mat-matnya itu gimana tadi Mas? Copy yang baut tadi itu Mas. Oke. Yuk, ulangi lagi ya untuk proses copy bautnya. Jadi kalau misalnya untuk copy bautnya ya, kita pilih komponen ya. Setelah itu kita klik kanan dan di bagian copy with mat kita pilih. Kalau misal udah, ini selected komponennya dipilih boltnya. Setelah itu di next. Nah di bagian sini ada concentric dan coincident. Ini mat yang keluar nanti juga akan sesuai dengan mat yang diaplikasikan di boltnya. Jadi kalau misal bolt yang bolt sebagai referensi itu memiliki mungkin 5 mat yang diaplikasikan di situ, itu juga nanti di bagian sini itu ada 5 mat yang perlu kita sesuaikan lagi sesuai dengan kopian atau pastenya. Nah, kalau di bagian sini ada 2, konsentriknya kita pilih bagian lubangnya. Setelah itu karena di bagian sini permukaannya itu sama, yaudah kita langsung repeat. Tapi kalau misalnya nanti permukaannya beda, kita perlu sesuaikan lagi tuh permukaan mana yang mau kita pilih sebagai referensinya. Kalau misalnya sudah langsung kita oke. Gitu. Paham Mas. Paham Nasrul? Paham Mas. Oke, sip. Oke, selanjutnya kita akan coba bagian screw head dan nutnya. Kita coba kasih matnya dengan cara kita klik kiri mouse-nya. Setelah itu kita tekan kontrol, pilih permukaan bagian sini dari washer-nya. Setelah itu kita lepas kontrolnya dan pilih concentric. Nah, kita pengen memposisikan si socket screw head itu di tengah-tengah atau posisinya dia tengah-tengah dari
komponen ini ya. Dari komponen bracket 1 dan bracket 2. Caranya gimana? Caranya kayak yang tadi, pakai advanced match, jenisnya adalah width. Kita pilih advanced match, setelah itu kita pilih width. Untuk match selection-nya kita pilih permukaan bagian sini, yang biru. Dan tab selection-nya itu kita pilih bagian kanan kiri dari bracket 1 dan bracket 2. Nah, dia akan otomatis memposisikan diri di tengah-tengah. Kalau misalnya sudah, langsung kita oke. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat konsentrik dari nut dan si socket head screw dengan cara sama kayak tadi. Kita pilih lubangnya, kita pilih profil ini, profil socket screw head. Kalau misalnya sudah, langsung kita lepas dan kita pilih konsentrik. Kalau misalnya udah, kita pilih lagi untuk membuat socket screw head dan nut itu coincident dengan cara pilih permukaan dari bagian nutnya dan tekan kontrol. Setelah itu kita pilih permukaan dari bagian nut socket screw head-nya. Setelah itu kita lepas kontrolnya dan pilih coincident. Nah, hasilnya akan seperti ini nanti ya. Bisa diikuti? Masih saya mau tanya Mas, yang untuk yang width itu, yang untuk baut yang panjang itu yang mana? Yang apa Mas? Yang kiri kanannya itu yang mana Mas? Oke, yang kiri kanan itu dipilih bagian sini. Jadi kalau misalnya tab selection kan, kalau misalnya kita bagian width-nya, itu kan ada tab selection. Nah, itu pilih bagian sini nih, paling ujung. Bagian sini, width selection-nya, dan pilih bagian sini. Kalau untuk tab selection-nya itu pilih bagian kanan, bagian kiri, dan bagian kanan dari bracket-nya. Bagian sini, sama bagian sini. Bisa? Sudah Mas. Terima kasih Mas. Oke, sip. Sip. Oke, terus untuk selanjutnya, karena kita udah punya model seperti ini, kita pengen ngecek di bagian evaluasi. Kita pengen cek clearance verification-nya, seperti yang tadi dijelaskan. Untuk clearance verification itu kita bisa mengecek kira-kira komponen satu dengan komponen lain itu mereka punya jarak berapa sih sebenarnya. Nah, di bagian sini itu kita bisa ngasih minimum acceptable clearance. Jadi misal kita pengen kasih jarak 0,05 maksimal ya. Maksimal 0,05 nanti akan kelihatan tuh kalau misal dia lebih dari 0,05 dia akan terdeteksi di situ. Gitu ya. Karena misal kita pilih bagian sini itu 10 mm. Dan di bagian selected komponen misal kita pilih semuanya nih. Nah, kalau misal udah, coba kita calculate. Oh, terlalu banyak. Nah, kita akan fokusnya ke bagian screw head ya. Bagian screw head, kira-kira dia jaraknya berapa sih? Clearance verification. Setelah itu kita pilih komponen. Nah, di bagian sini dia kelihatan nih, dia punya jarak berapa sih antara si bracket dan si socket screw head. Nah, dia punya jarak 1,88 mm. Nah, ini nanti kalau misal ternyata teman-teman membuat kesesuaiannya kurang dari 1,88 mm, harusnya mungkin 0,5 mm. Nah, itu bisa direvisi mungkin dari segi lubangnya ya, atau dari segi socket screw head-nya. Bisa diperbesar atau diperkecil untuk dua komponen tersebut. Nah, ini kalau misal untuk proses clearance verification. Ini akan sangat berguna ketika nanti komponennya dia memiliki spesifikasi untuk toleransinya. Karena kalau misal ternyata toleransinya itu ada batasnya dan model yang kita buat itu dia tidak memiliki toleransi atau koinsiden satu sama lain, nanti masalahnya adalah di proses pembuatan machiningnya ya.
Jadi kalau misal ternyata di bagian gambar tekniknya dia nggak mempunyai toleransi dan ternyata di bagian assembly-nya dia harus memiliki toleransi, nah itu akan menjadi masalah. Proses revisi komponennya diperlukan jadinya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, itu kita bisa ngecek kira-kira clearance verification-nya udah benar atau belum. Kalau misalnya udah benar, udah langsung kita buat gambar tekniknya, berikan ke orang machining, dan dibuat komponennya. Gitu. Selain itu, di sini juga ada measure dan ada mesh properties. Ketika kita pengen tahu nih, satu komponen ini atau satu model ini, dia berapa sih masanya ketika kita sudah ngasih materialnya, misal dikasih material AC1050 atau mungkin aluminium atau mungkin carbon fiber, carbon steel atau apa. Nah, kita bisa mesh properties itu bisa mengevaluasi massa dari model tersebut kira-kira berapa. Kalau misal kita ngecek, dia akan terlihat nih massa propertiesnya atau massa modelnya itu 64,31 gram. Volumenya itu segini, surface area-nya itu segini, dan ada beberapa keterangan lain. Kayak misal center of mass-nya itu di X26,52, XY-nya itu segitu, Z-nya segitu. Nah, center of mass kan tadi udah kelihatan tuh. Coba kita cek di bagian center of mass-nya. Itu kalau misalnya kita perlu visualisasi itu sebenarnya di mana sih? Tadi kan cuma koordinat doang kan kalau misalnya di mass properties. Nah, kalau misalnya kita cek di bagian sini, nah, referensi, setelah itu center of mass. Oke. Sepertinya di bagian dalam dari komponennya tidak terlihat untuk center of mass-nya. Tapi untuk prosesnya seperti itu ya. Jadi nanti kalau misal teman-teman butuh mengetahui kira-kira center of mass-nya itu di mana, bisa menggunakan referensi dan pilih center of mass. Oke, selanjutnya kita coba evaluasi. Kira-kira kita pengen tahu nih jarak antara permukaan sini dan permukaan sini itu berapa. Kalau misal kita ngecek di sini kan kita nggak tahu tuh. Ya bisa sih sebenarnya, tapi terlalu lama prosesnya. Kita perlu mengurangi permukaan sini, ditambahin sini, dan total permukaan bagian sini itu berapa, dikurangi permukaan bagian atasnya, tambahin puli, terus tambahin bracket 2, setelah itu kita kurangi dan bagi 2, itu kan prosesnya terlalu lama kan. Nah, proses lain ketika kita pengen mengevaluasi jarak antara sini dan sini, permukaan kiri dari bracket dan permukaan kiri dari base-nya itu jaraknya berapa, itu kita bisa langsung measure. Kita pilih permukaan kiri dari base-nya dan permukaan kiri dari bagian bracket-nya. Nah, itu akan terlihat bahwa distance-nya itu ternyata 10 mm. Nah, itu bisa jadi bahan evaluasi buat teman-teman. Apakah jaraknya sudah benar atau belum? Kalau misal belum benar, berarti perlu diedit ulang untuk jaraknya disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Ada pertanyaan? Mas, saya Oke, kalau misalnya nggak ada, ya gimana? Saya izin bertanya, Mas. Wizard satunya buat apa, Mas? Washer 1 sebenarnya dipasang di sini. Kita akan pasang nih untuk washer 1 ya. Dipasang di bagian sini nih. Dia kan masih punya space. Nah, tadi belum dipasang karena kita coba mengevaluasi tuh kira-kira clearance verification-nya seperti apa. Nah, kita akan coba masukkan tuh si washer satunya, komponen ini di tengah-tengah antara bracket dan di bagian apa nutnya. Oke, kita coba ya. Sama menggunakan mat jenisnya adalah konsentrik. Pilih permukaannya, setelah itu lepas. Pilih konsentrik dan
klik bagian permukaan kanan dari washer 1 dan klik permukaan kiri dari bagian bracket satunya. Kalau misalnya sudah kita lepas, pilih coincident. Gini nanti bentuknya. Juga sama proses penggadaannya. Ada tadi jelaskan ada berapa cara tuh berarti? 4 cara. Pertama ada linear component, setelah itu yang kedua ada copy with mat, terus yang ketiga ada copy biasa, terus habis itu cara keempat itu kalian bisa menggunakan pilih komponennya, setelah itu di drag dan dimasukkan ke profil, misal di bagian sini lingkaran itu juga bisa. Nah, kita akan coba cara biasa ya, dengan copy komponen. Setelah itu kita pilih matnya, jenisnya adalah concentric, pilih bagian sini, dan pilih bagian sini. Kalau misalnya sudah, langsung kita oke. Nah, biar mepet sama bagian bracket 2-nya, kita pilih jenisnya coincident, mat selection-nya itu kita pilih permukaan kiri dari bagian bolt-nya, dan bagian sini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini hasil akhir dari proses assembly-nya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Mas. Yuk. Perkenalkan nama saya Nasrul Hadi. Mohon maaf, Mas, saya tadi masih agak bingung yang width yang itu tuh, Mas, yang di tengah itu, Mas. Yang baut yang besar itu, Mas. Oh, oke. Ya, jadi kalau misalnya untuk baut besarnya, kita coba ulang lagi. Nah, untuk ngecek mat yang sudah diaplikasikan ke suatu komponen, kita tadi kan udah nyoba bagian ini kan, view mat-nya. Nah, kita juga bisa ngecek di bagian sini. Terus mat in assembly, udah kita kalau misal oke, tadi komponennya namanya adalah si socket screw head. Nah, kalau misal udah, kita cek nih di bagian sini mat-nya ada apa aja. Nah, socket screw head kan ada beberapa mat yang diaplikasikan nih. Nah, kita hapus bagian width-nya. Nah, kalau misal nggak ada width-nya, efeknya kayak apa? Efeknya kayak gini. Dia bisa bergerak kanan kiri, bebas. Kenapa kanan kiri? Karena tadi kita udah mengaplikasikan mat-nya berbentuk concentric. Jadi dia akan satu subu dengan lingkaran dari si washer satunya. Nah, kita coba untuk mat yang jenisnya width. Caranya adalah kita klik mat-nya. Setelah itu kita pilih advanced mat. Nah, untuk bagian advanced mat, bagian width-nya, width selection-nya itu kita pilih bagian sini nih. Sama bagian sini. Bisa diikuti? Bisa, oke, kalau misal bisa untuk tab selection-nya itu kita pilih permukaan kiri dari bracket berapa nih? Bracket 2 dan permukaan kanan dari bracket 1. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kalau misal sudah, langsung kita oke. Bisa, Nasrul? Bisa, Mas. Sudah, Mas. Terima kasih, Mas. Yuk, ada pertanyaan lagi? Oke, itu ya. Nanti kalau misalnya yang bagian exploded view akan dibahas di bagian assembly sama Mas Razi. Sekalian membuat drawingnya. Ada juga bill of material. Jadi kalau misalnya bill of material sebenarnya kalau misalnya di bagian assembly lebih ke apa ya, ngecek lah kira-kira berapa komponen yang dimasukkan ke workspace-nya. Setelah itu kuantitasnya ada berapa. Nah, itu bisa dicek di bagian bill of material. Kita coba ya untuk bill of materialnya.
Nah, ini kayak gini nanti kalau misal bill of material di bagian assembly. Sebenarnya mungkin fungsinya adalah untuk mengingat sih. Kira-kira ada berapa nih? Kan ada tahu nih ada part number-nya, jumlah partnya ada 1, 2, 3, 4 sampai 8, kuantitasnya base-nya ada 1, terus bracket-nya ada 2, 1, 2 yang warna merah, setelah itu ada pulley-nya ada 1, washer 1 dan washer 2 ada 2, terus ada socket head 1 dan bolt-nya 4, setelah itu ada nut-nya 1. Gitu sebenarnya fungsinya. Nanti kalau misalnya untuk yang exploded view akan dijelaskan dan dipraktekkan secara langsung di bagian drawing sama Mas Razi. Gitu, ada pertanyaan? Mungkin yang tadi belum bisa mengikuti proses pembuatan assembly-nya atau ada kendala pada proses pembuatannya bisa ditanyakan secara langsung. Gimana? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, untuk sesi assembly udah selesai sih. Nanti teman-teman bisa explore sendiri untuk kayak mat-nya jenisnya kan tadi yang baru dijelaskan cuma standar mat dan di advanced mat baru ada with mat untuk profile center, untuk symmetric, untuk pad mat, untuk linear atau linear coupler, ada mechanical mat juga. Silahkan dieksplor sendiri. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang mungkin tadi belum sempat mengikuti proses pembuatan mat-nya bisa ulangi videonya dan diikuti proses pembuatannya dari awal sampai akhir. Biar tahu nih, karena kalau misal kita ngeliat video kan kadang-kadang paham, terlihat gampang. Tapi kalau misal kita coba sendiri mungkin ada error-error yang ditemukan. Nah, gitu tujuannya. Jadi teman-teman bisa tahu tuh errornya seperti apa. Bisa juga nanti kalau misal error memperbaiki yang seperti apa, itu kan kita harus praktek secara langsung kan. Kalau misal enggak, kita nggak tahu. Melihat dari video kelihatannya mulus-mulus aja nih proses pembuatannya, nggak ada konflik assembly yang kita aplikasikan satu sama lain. Tapi kalau misalnya kita nyoba sendiri, kita bisa tahu apakah mat yang kita aplikasikan satu sama lain mungkin ketika belum pas ada konflik atau enggak, itu kan harus praktek secara langsung gitu ya. Gitu aja untuk sesi mat atau sesi assembly pada siang hari ini. Mas Ali, ada yang nanya deh. Ya, gimana? Ada yang nanya di grup WhatsApp, coba mungkin bisa dilihat dulu. Oke. Nah, iya. Ini siapa, Nasrul? Oh, Nurel. Nurel siapa nih? Coba open mic aja nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya kayak gini, biasanya ada konflik. Ini kan kayak yang tadi saya jelaskan, untuk pembuatan komponen, itu biasanya terjadi konflik. Kalau misalnya kayak gini, konflik kan. Nah, itu biasanya terjadi karena mat di bagian komponen yang mau diaplikasikan mat-nya lagi. Misal, ini kan Nurel mau bikin mat jenisnya width kan. Width untuk berarti apa? Tadi apa sih? Socket screw head ya. Nah, coba cek di bagian socket screw head itu berapa mat yang diaplikasikan. Kalau misalnya saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau misal harusnya sih ada 5 sih. Kalau misal mengikuti tutorial. Nah, kalau misal ternyata nggak ada 5, berarti mungkin ada 6 atau mungkin ada 7, itu bisa dihapus dulu. Yang 2 mat itu kemungkinan yang menjadi alasan kenapa terjadi konflik antar mat-nya. Gitu ya, Nurel?
Coba dicek dulu bagian mat-nya di mat in assembly-nya. Itu ada berapa jumlahnya. Coba dicek satu sama lain, apakah terjadi konflik atau mungkin mat-matnya ada yang nggak pas. Kalau misal ada yang nggak pas, bisa dihapus dulu dan dibuat mat ulang dan baru diaplikasikan with mat-nya. Baik, terima kasih Mas. Yuk. Oke, sudah Mas Razi? Oke, terima kasih banyak Mas Ali atas materinya pada hari ini. Sangat detail Ya, sekali sama-sama. materi assembly yang telah diberikan oleh Mas Ali. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada yang ketinggalan tadi, itu bisa mengulang lagi dengan menonton video rekamannya. Nanti akan di-share ke grup ya, melalui Google Drive. Oke, teman-teman. Jangan lupa, buat besok kita akan lanjut pelatihan. Pelatihan yang besok itu adalah tentang drawing. Nah, hari ini bakal dibagi tugasnya. Mungkin nanti di-share ke grup aja ya tugasnya. Jadi karena sebagian dari teman-teman pada ini ya, kebanyakan mau UTS minggu depan gitu. Udah fix kan ya UTS-nya minggu depan? Fix. Iya, Mas. Nah, karena kebanyakan dari mahasiswa Undip itu UTS-nya minggu depan, jadi mungkin untuk tugasnya kita berikan saja, tapi deadline-nya kita perpanjang aja gitu. Mungkin 10 hari atau 2 minggu ke depan. Nah, jadi teman-teman bisa fokus UTS dulu aja. Ya, jangan sampai mengganggu lah pelatihan ini dengan UTS teman-teman. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan pembuatan mat-nya, bisa ditanyakan di grup. Kalau misal enggak, bisa di PC saya, nggak ada masalah. Jangan lupa kalau misalnya tanya, ini ya, dikasih foto ya, biar saya tahu kira-kira masalahnya apa. Oke. Nah, mungkin sebelum menutup ini kita dokumentasi dulu ya, Mas Nabe. Oh ya, boleh Mas Razi. Ya, kita monggo teman-teman on cam dulu semuanya. Ini gayanya gimana ya Mas Razi? Halo Mas Razi, suaranya nggak kedengeran. Oh, kurang kedengaran ya? Oh ya. Oke, gimana Razi? Ayo on cam dulu semuanya. Seperti kemarin gayanya. Boleh. Oh ya. Mungkin minta tolong Mas Nabil screenshot di sana aja ya. Oke. Lagi nggak muncul nih layar. 1, 2, 3 Rang Lucy. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, lagi. Senyum. 1, 2, 3. lagi. 1, 2. Oke, sudah Mas Razi. Oke, terima kasih banyak teman-teman buat hari ini. Semoga ilmunya bisa diserap. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ditanya aja di grup. Monggo, kita ada fasilitas grup buat diskusi juga. Kalau dari teman-teman sendiri, serta misalnya ada yang mau bisa jawab juga, boleh juga. Boleh saling diskusi aja di grup. Oke, untuk pelatihan hari ini, kita cukupkan di sini. Marilah kita tutup dengan berdoa dengan agama percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai.
Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dan kekurangan. Saya cukupkan. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Yuk. Terima kasih, Mas.